Sudah? Nah, Ya. Ya, oke, sudah Pak. Baik, silakan dimulai Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Alhamdulillah di hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak ya di pelajaran PAI. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak, hadir Siapa? semua Pak. Oh, nggak ada, ya. Oke, baiklah. Baiklah anak-anak. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang keberapa? satu, Pak. Kitab-kitab Allah. Keempat, Pak. Keempat. Oke. Kepada Allah ke satu ya. Ketiga, Pak. Bagus. Ayo. Empat Pak. Keempat, Pak. Enam Pak. ketiga, Pak. Tiga, Enam Pak. tiga, Pak. 3, iya. Oh, ketiga. Oh iya, ketiga, Pak. Lupa. Sebelum kita mulai ke materi iman kepada kitab-kitab Allah, rukun iman itu ada berapa? Ayo, siapa yang akan menjawab? Coba. Karwati tuh Pak, mau jawab Pak. Ika. Silakan Neng Karwati, ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ada 6 ya, ada 6. Ada 6, 100 untuk Neng Karwati. Oke, biar kita SMP ya, tapi kita jangan kalah sama anak-anak TK. Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyikan dulu rukun iman yang 6 itu. Ya, Pak, siapa? Apa bisa? Gimana Pak? Lagunya Pak. Rukun iman itu ada 6. Ayo. Rukun iman itu ada 6. 1, percaya kepada Allah. 1, Percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 2, Percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab. 3, percaya kepada kitab. 4, percaya kepada Rasul. 4, percaya kepada Rasul. 5, percaya hari kiamat. 5, percaya kepada hari kiamat. 6, percaya qada dan qadar. 6, percaya dan qadar. Qada ketentuan Allah. Dan qadar ketentuan Allah. Ya, terima kasih. Biarpun sudah pada ngantuk ya, karena ini sudah siang. Iya, Aku mah Pak. Ngantuk, Pak. Oke. Punya penuh tadi jajannya banyak Pak. Selanjutnya, nah di sini tentang rukun iman itu ya. Kita bahas tentang rukun iman kepada kitab. Sebelumnya, iman sendiri itu ada yang tahu gak apa sih yang disebut dengan iman? Pengertian iman itu seperti apa? Percaya, Pak. Percaya, Pak. Yakin, Pak. Ya, percaya atau ya
Yakin menurut apa? Bahasa. Sekarang, nah, selanjutnya, iman menurut istilah itu seperti apa? Nah, Bapak jelas. ya, iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin atau juga. Bapak tulisan anan teu jelas geuning, Pak. Sedangkan menurut istilah adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan, yang artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Perbuatan, ya. Seseorang dikatakan sudah beriman apabila 3 unsur ini sudah ada pada dirinya masing-masing. Kalau misalkan hanya mengucapkannya saja, maka seseorang baru dikatakan beriman. Atau membenarkannya dengan hati saja, belum mengamalkan dengan anggota badan, maka itu juga belum dikatakan beriman. Iya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang Iman. tidak hanya mengucapkan dan membenarkannya saja dengan hati, tapi harus diaplikasikan dalam oleh anggota badan. Oke, selanjutnya yang iman kepada kitab. Apa pengertian iman kepada kitab? Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani hidupnya. Selanjutnya, setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkan kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian ada berapakah kitab yang wajib kita ketahui? Al-Quran, Pak. Nah, ini ya. Kitab yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 4. Oke. Selanjutnya, yang 4 tersebut itu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini turun di Mesir untuk Bani Israel yang berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup, juhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat, penyempurna kitab sebelumnya. Selanjutnya, nah di sini ada gambar rekan-rekan atau teman-teman kalian yang sedang mengaji ya. Tadi Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut umat manusia. Seterusnya pembahasan itu kitab Taurat. Nah, berarti tadi gambarannya kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Nabi Musa. Apa pokok ajaran kitab Taurat? Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkena dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi dalam larangan dan 2 perintah, yaitu pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah, yang kedua larangan menyembah berhala,
Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, supaya mensucikan hari Sabtu atau hari Sabat. Yang kelima, perintah menghormati orang tua. 6, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan. G, atau selanjutnya larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan terakhir larangan mengambil hak orang lain. Kemudian yang selanjutnya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud Alaihissalam. Isinya apa? Kandungannya berisi kumpulan puji-pujian kepada Allah, kumpulan nikmatnya. Yang kedua, kitab Zabur juga berisi doa, nasihat, dan hikmah. Kemudian kitab Zabur merupakan petunjuk untuk Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan bertemakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan isi kandungan sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat, disesuaikan dengan masa itu. Terakhir, kitab Al-Quran. Isi dari Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berisi tentang tauhid, yakni tentang keimanan kepada kitab Allah dan akhirat. Yang kedua, syariat, berisi tentang hukum Allah. Yang ketiga, akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Yang keempat, ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. 5, muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. 6, sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Yang ketujuh, wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di akhir kemudian. Nah, Al-Quran juga merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Selain dari 4 kitab itu, Allah menurunkan suhuf, ya, suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi Daud Rasul Allah yang berisikan hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini ada beberapa Nabi dan Rasul yang menerima suhuf. Yang pertama, ada Nabi Adam alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10, atau ada juga yang mengatakan 30. Nabi Idris menerima 30 suhuf, Nabi Syis menerima 50 suhuf, ada juga yang mengatakan 60. 5, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum turunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia akhirat. Ya, sebagai umat Islam, kita itu lebih mencintai atau mengamalkan tentang sikap, ya, sikap orang yang mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita itu harus bisa atau membaca Al-Quran secara rutin dalam keseharian kita. Usahakan 1 ayat 2 ayat kita usahakan membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin materinya cukup seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.